Kembali lagi bersama kami di Newsline pemirsa, dan kembali kita akan lanjutkan trending topik yang tengah menjadi sorotan di siang hari ini. Kita lihat dalam infografisnya, ini dia terkait apa Anggi? Olimpiade Paris. Ya, ada 7.000 pencarian karena memang hari ini lagi hot-hotnya. Karena hari ini dikukuhkan dan sudah dirilis ya nama-nama yang berangkat. Jadi ini persiapan kita untuk ikut di Olimpiade Paris begitu. Selamat berjuang tim Merah Putih. Sebentar lagi event akbar olahraga akan digelar pada bulan akhir Juli ya, 26 Juli sampai dengan 11 Agustus. Tentunya ajang olahraga paling prestisius ini hanya meloloskan 10.672 atlet terbaik untuk bertanding dan memperebutkan 329 nomor dari 32 cabang olahraga. Ya, tahun ini Indonesia mengirimkan 29 atlet yang lolos kualifikasi untuk berangkat ke Olimpiade. Jumlah ini menjadi yang terbanyak pemirsa dalam 20 tahun terakhir yang bisa dibilang sebuah pencapaian bersejarah bagi bangsa. Kita lihat ya, per cabur ya. Ya, kita lihat per cabur. Dari cabur panahan misalnya, Indonesia ikut di 4 nomor, yaitu ada tim apa saja? Ini recurve putri. Nah, ini recurve putri, kemudian perorangan recurve putri, lalu ada perorangan recurve putra dan mixed team. Jadi panahan menargetkan untuk meraih medali setelah lebih dari 3 dekade. Ini puasa medali sejak Olimpiade Seoul tahun 1988. Timnya juga dirombak, jadi ini strategi baru, termasuk juga mendatangkan pelatih dari Korea Selatan. Kita pindah ya ke cabur, sebentar, kita lihat dulu. Ini ada Arif, ada Diananda, ada Reza, kemudian Syifa Nur Afifah Kamal. Mudah-mudahan berjaya ya. Ya, panahan semoga bisa mendulang medali. Kita lihat lagi setelah panahan ada cabur apa saja nih yang juga ada 4 nama yang lolos, ternyata adalah panjat tebing. Ya. Yang nama yang lolos kita boleh tampilkan. Jadi ada Desak Maderita Kusmadewi. Kemudian ada Rahmat Adi Mulyono. Ya, dan Rajia Salsabila serta Fredrik Leonardo. Jadi mereka akan turun dalam nomor speed putra dan putri. Kemudian Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia Yeni Wahid menargetkan 2 emas di Olimpiade kali ini. Kok bisa targetnya tinggi? Karena menurut dia performa para atlet selama 2024 ini terbilang konsisten dari ini panjat tebing. Jadi kita sering melihat ya Nela ya, bahwa ada video yang mereka bertarung begitu kan, naik-naik paling cepat terus menang. Ya, ada berbagai kategorinya ya dari panjat tebing itu. Tadi kita sudah lihat panahan, panjat tebing. Nah, cabur selanjutnya yaitu angkat besi. Kita akan lihat siapa-siapa saja sih nama yang lolos di Olimpiade. Tara, kita tampilkan. Yuk, kita perlihatkan yuk nama-nama yang lolos. Ini dia, ada Eko Yuli Irawan tentunya. Kemudian Rizky Juniansyah dan Nurul Akmal. Ya, targetnya adalah medali emas pada Olimpiade terakhir, yakni di Olimpiade Tokyo 2020. Angkat besi memperoleh 1 medali perak dan 2 medali perunggu. Potensi medali angkat besi ini ada di putra kelas 61 kg dan 73 kg. Nama Eko Yuli Irawan ini juga sudah memiliki 4 medali perak Olimpiade saat ini, menempati peringkat ketiga di kelas 61 kg dengan total 300 kg. Wow. Nah, kemudian cabur yang mengirimkan paling banyak atlet ke Olimpiade adalah bulu tangkis pemirsa. Indonesia memiliki 3 pemain yang berada di zona unggulan dengan semuanya berasal dari nomor-nomor tunggal ya. Di tunggal putra tentunya kita mendengar nama, ini dia nih, Jonathan Christie, Jojo, dan juga ada Antoni Sinisuka Ginting masuk dalam daftar setelah menempati peringkat 3 dan 9 dunia pekan ini. Di tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung yang juga menempati peringkat 9 dunia. Kemudian ada Rinov Rivaldi dan Tita Haningtyas Mentari. Ini mereka tampil perdana di Olimpiade Paris atau debut ya. Otomatis pasangan ganda campuran ini akan menjadi tumpuan kita nih di sektornya. Oke, Siti Fadia Silva Ramadanti ini juga baru kali ini tampil di Olimpiade. Beban Fadia cukup berat ternyata ya, tapi diharapkan bisa menyesuaikan dengan Apriani Rahayu. Debut lainnya adalah ada Fajar Rian yang akan tampil di ganda putra cabur bulu tangkis Olimpiade Paris 2024. Dan mereka menjadi satu-satunya wakil Indonesia di nomor ini sehingga diharapkan dapat membawa pulang medali. Ya. Jadi dengan banyaknya debutan dan juga andalan di tim Indonesia, ini diharapkan memang bisa membuka peluang emas lebih banyak. Dari beberapa kali penyelenggaraan Olimpiade, terakhir itu kita mendapatkan 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020 dengan 3 perunggu, 1 emas dan 1 perak. Menpora Dito Aritejo juga menyampaikan rasa bangganya. Dia optimistis atlet Indonesia bisa mengharumkan nama bangsa di kancah internasional.
Berikut kita simak pernyataan dari Menpora. Ya, tadi Menpora sempat memberikan pernyataan bahwa optimistis ya dengan adanya 29 atlet berangkat ya dari sejumlah cabur, ada 12 cabur ya kalau tidak salah. Caburnya tadinya lumayan banyak karena ada yang single juga kan, ada yang masing-masing yang tahun ini juga baru begitu, jadi mereka juga akan ikut bertarung. Tapi selain hari ini soal atlet yang bertarung, yang akan bertarung, kemarin juga sempat ramai ya soal jersey. Oke, nah menarik sekali kalau kita membahas jersey, tapi sebelum ke sana kita pengen dengerin lagi pernyataan yang disampaikan Menpora Dito Aryo Tejo. Alhamdulillah Olimpiade kita dari jumlah atlet 29 ini bisa dikatakan terbanyak untuk 15 tahun 20 tahun ke belakang, dan banyak sekali cabang olahraga yang ini akan pertama kalinya di Olimpiade kita loloskan atletnya. Jadi insya Allah ini nantinya hasilnya juga bisa mengukir sejarah. Mohon dukungan para masyarakat. Kira-kira persiapannya sudah sampai berapa persen? Persiapan sudah disampaikan 80% lah, ini tinggal dikit lagi, tinggal nanti berangkat, ya 20% lagi keberangkatan, nanti misalnya gimana kita aklimatisasi dan juga adaptasi di lapangannya. Oke. Mas, rapat di dalamnya itu olahraga sudah? Ya, alhamdulillah tadi telah ada rapat mengenai tourism fund yang dalamnya itu untuk event-event budaya dan olahraga, dan Pak Presiden meminta Menpora juga sebagai dewan pengawas yang di dalam yang nantinya untuk bagaimana dukungan di event-event olahraga internasional ini makin bisa banyak di Indonesia. Ya, persiapan sudah mumpuni, termasuk bagaimana mereka kepercayaan dirinya juga meningkat karena jersey-nya juga oke sekali. Kemarin sudah resmi diluncurkan, putra presiden terpilih Prabowo Subianto, Didit Hadi Prasetyo, ini menjadi perancang busana tim merah putih. Seperti apa model dari busana tim Indonesia, berikut liputannya pemirsa. Seragam timnas yang nantinya akan digunakan dalam Olimpiade Paris 2024 bisa dilihat kalau untuk seragamnya ini didominasi oleh dua warna, ada warna merah dan juga warna putih. Kemudian di sebelah kiri dada ini ada lambang Garuda Pancasila yang berada di dalam lingkaran perisai berwarna hitam. Disebutkan oleh desainer Didit Hadi Prasetyo bahwa untuk seragam jersey ini terinspirasi dari lagu Berkibarlah Benderaku ciptaan Ibu Sud, sehingga memang sesuai dengan warna bendera kita merah dan putih. Jersey ini diciptakan dengan warna merah dan juga putih. Nah, total ada 2 set yang akan wajib digunakan, baik itu merchandise-nya maupun seragamnya, di mana untuk set yang wajib digunakan ini nanti akan dipakai dalam proses pengukuhan, pelepasan, kemudian juga keberangkatan dan juga kepulangan timnas serta acara-acara penting lainnya seperti konferensi pers. Selain itu juga ada rangkaian set-set lainnya, bisa dilihat di sini juga dalam pameran fotografinya, bahwa untuk set-set lainnya ini misalnya nanti digunakan secara khusus ketika timnas ini memperoleh medali di panggung. Kemudian juga ada set-set lainnya seperti pada saat mereka sedang latihan di area wajib. Kemudian juga bagi cabang olahraga tertentu ini juga diberikan baju latihan olahraga, jersey, track pants, dan juga perlengkapan lainnya yang pastinya akan sangat lengkap untuk mendukung timnas Indonesia berlaga di Olimpiade Paris 2024. Tentu harapannya dengan keberadaan jersey timnas merah putih ini mampu untuk menambah tekad dan juga keyakinan teguh dari timnas Indonesia agar dapat tampil maksimal dan juga berprestasi di panggung global. Dari Jakarta, Valeri Budianto, Robi Pratama, Metro TV. Berkibarlah benderaku, berkibarlah atlet-atlet Indonesia di sana di kancah dunia. Ya, yang ramai diperbincangkan adalah soal ternyata kan seragamnya kita tuh oke banget ya. Jadi diiriin sama negara-negara sebelah termasuk Malaysia. Yang benar. Iya, jadi karena seragam mereka dianggap tidak oke. Nah, sempat ramai diperbincangkan adalah bagaimana kita membelinya. Nah, tadi saya sempat berbicara juga dengan ketua KOI bahwa nanti dulu deh akan dibuat secara massal sehingga nanti semua bisa punya jaketnya atau seragam-seragam kayak tadi gitu. Tapi sekarang mereka fokusnya buat persiapan ke Paris dulu gitu. Ya, pokoknya jersey yang dibuat itu kan tentunya syarat akan makna ya. Semuanya semoga bisa membuat lebih bersemangat dan juga lebih berkibar ya Indonesia di sana. Nah, Ketua Komite Olimpiade Indonesia Raja Sabto Oktohari juga menyampaikan ya, Anggi ya, bahwa atlet Indonesia yang akan bertanding di Olimpiade untuk
tidak usah gusar, gundah gulana, dan juga gugup. Mereka nggak gugup, tapi kita gugup ya. Sepertinya sudah nervous ini dengar-dengar Olimpiade ini, pemirsa. Ya, makanya minta sekali dukungan dan doa seluruh rakyat Indonesia Ya. agar bendera merah putih bisa berkibar di podium Olimpiade. Indonesia, tidak ada lagi alasan untuk kalian gugup, gusar, apalagi takut. Kalian merupakan atlet-atlet terbaik yang dimiliki Indonesia di dunia. Lolos Olimpiade merupakan bukti kalau kalian merupakan atlet terbaik dari Indonesia untuk bertanding di dunia. Di setiap nadi dan hembusan nafas kalian mengalir semangat-semangat dari seluruh masyarakat Indonesia. Nama Indonesia dan kebesaran lambang Garuda ada di tangan kalian. Saya secara pribadi ingin mengajak kita semua untuk membuat bangsa Indonesia meneteskan air mata ketika mengumandangkan lagu Indonesia Raya di Olimpiade Paris 2024. Dan ketika kita menyaksikan bagaimana bendera merah putih berdiri tegak, berkibar seperti baju yang kita kenakan ini, dan menjadi kebanggaan untuk sejarah yang kalian tuliskan, yang melewati semua proses dan insya Allah akan menjadi semangat baru untuk generasi-generasi yang selanjutnya, generasi emas Indonesia 2045. Oke, jadi ini ada yang beda ya soal Olimpiade ya. Kan jadi kalau misalnya ada warganet yang nanya, ini kenapa cuma 29 yang dikirimkan? Nah, karena ini seleksi. Jadi sebenarnya 29 atlet kita ini adalah 29 yang terbaik. Jadi mereka udah di dunia ini 29 orangnya ya salah satunya dari Indonesia kan. Mereka kualifikasinya dari tahap mana sampai kejuaraan dunia gitu-gitu loh. Betul, mereka ini atlet-atlet yang sudah bersaing di kancah dunia. Betul. Yang sudah juga diseleksi secara ketat begitu. Ada 29 atlet dari 12 cabur. Nah, kita juga pengen tahu nih Anggi, ragam tanggapan dari warganet seperti apa sih dukungannya untuk para atlet kita yang bertanding di kancah Olimpiade Paris tahun ini. Dari Blaise Denmine ini ya, speed climbing Indonesia memang nggak perlu diragukan lagi sih, world class. Ya, supporternya ini tadi panjat dinding ya. Iya. Kemudian dari Ed Panjis, climbing sama angkat besi selalu nyumbang medali Olimpiade, sering ngasih prestasi tapi perhatiannya nggak sebesar olahraga sebelah yang belum berprestasi di tingkat dunia. Ya, nanti mudah-mudahan merata, kita akan lihat sendiri. Gitu. Dari Adable, atlet dari China berprestasi di banyak cabur ya. Tapi keren, Indonesia akhirnya bisa ranking 3. Dari bulu tangkis juga dijagokan tentunya. Es jeruk asli berkomentar. Aus ya. Kemarin ada berita yang senam juga lolos Olimpiade, sekarang ada berita membanggakan lagi lolos di Olimpiade. Keren. Oke, selanjutnya dari Anggi, bukan Anggi Hasibuan, tapi ini Angga. Angga Handika. 20 tulisannya agak kecil nih Anggi ya. Cabur underrated ya, nggak banyak beritanya, nggak banyak fansnya, minim orang awam tahu sama cabornya, tapi jadi sekian kecil cabur yang selalu bikin bangga Indonesia di pentas internasional. Mungkin maksudnya apa tuh, seperti Cabur apa? Cabur-cabur. Tapi kalau panahan kan kita lihat juga sudah Panahan juga oke. besar, sudah oke. Lagi memperbaiki terus strateginya mereka. Ini ya, panjat tebing tadi ya, yang Mungkin cukup mencuri perhatian, bukan mencari perhatian. Kamu kali cari perhatian Hati-hati sama ya. pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.